Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dot Vidiani menemani waktu jelang berbuka puasa Anda. Berbagai kisah Islami kami sajikan dalam Ngabuburit JPM TV. Masjid Masigit yang berada di Kampung Masigit, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, menjadi bukti syiar Islam Kesultanan Banten. Masjid ini menjadi salah satu tempat bagi Sultan Hasanuddin untuk menegakkan ajaran agama Islam terhadap masyarakat sekitar. Masjid Masigit berada di Kampung Masigit, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Masjid ini memiliki 4 tiang yang terbuat dari kayu jati dan hingga kini masih kokoh menopang bangunan atas masjid. Tiang ini merupakan simbol arah mata angin barat, utara, selatan, dan timur. Sekaligus bisa diartikan sebagai 4 sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang setia dan gigih dalam menyebarkan agama Islam pada seluruh umat di dunia. Tongkat dari besi, gentong air, sumur peninggalan sejarah masih asli sebagai bukti syiar Islam Kesultanan Banten. Air sumur ini tidak pernah mengalami kekeringan sekalipun, meski musim kemarau panjang. Airnya bersumber dari Sungai Ciwaka yang tak jauh dari masjid. Bahkan air ini bisa diminum secara langsung oleh warga. Masjid ini telah berdiri sejak ratusan tahun lalu di zaman Kesultanan Banten. Masjid ini berdiri saat Sultan Hasanuddin dengan Syekh Anggaderpa berjuang untuk mengajak warga masuk Islam. Sultan menyamar menjadi orang non-muslim, datang ke Kampung Masigit untuk mengajak warga bergotong royong membuat Sungai Ciwaka. Dalam peristirahatannya di bawah pohon besar, Sultan dan Anggaderpa mengajak masyarakat sekitar untuk salat Jumat di bawah pohon. Setelah warga mengikuti salat Jumat pertama dan kedua, bangunan masjid telah terbentuk dan diberi nama sebagai Masjid Masigit. Masjid kuno ini sudah beberapa kali direnovasi, namun keasliannya tetap dipertahankan. Seperti 4 tiang penyangga dari kayu, mimbar, tongkat, gentong air, dan sumur. Tetap dijaga karena dinilai memiliki karomah. Pesan sama Boyd Mas Anggaderpa sama masyarakat di sini sudah ditempatkan seterusnya ditempatkan sholat Jumat dan sholat. Padahal bukan masjid. Tiba-tiba pas minggunya lagi itu hari Jumat itu sudah ada masjid yang sekarang masih ada ini tiangnya. Udah berapa tahun berarti Pak masjid ini Pak? Ratusan tahun lah, abad itu aja Syekh Maulana Nasruddin itu tahun berapa itu? Abad 15 ke tahun berapa itu? Jadi bisa dikatakan sebagai masjid git ini, ya. Masjid kuno ini karena memang dulunya begitu sejarahnya Pak ya? Iya. Yang kuno-kuno di sini Pak yang masih klasik-klasik apa aja nih Pak? Iya cuma itu aja tuh tongkatnya itu sama tiangnya, sama itu tempat mimbar dan gentong serta sumurnya. Yang lain sudah diganti semua mungkin. Masjid Masigit merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Banten. Masjid kuno ini tidak banyak diketahui oleh warga. Padahal jaraknya tidak jauh dari kapal Bosok yang merupakan kapal peninggalan sejarah di Banten. Dulu itu masjid kuno ini, Kak. Masjid dari tahun berapa itu, Kak? Itu karena itu zaman Kesultanan itu. Jadi warga generasi muda nggak tahu tiba-tiba ada aja di sini berarti? Ada itu dari zaman dulu nih. Yang disebut itu Masjid Masigit. Itu zaman sejarahnya zaman Kesultanan dulu. Ini kan belum terlalu banyak dikenal ya kalau ada masjid kuno di sini Bang. Betul. Kenapa tuh Bang? Kemungkinan kan belum ini ya, belum terdengar ya, hanya sebagian saja itu. Padahal masjid ini sangat luar biasa ini masjid kunonya ini dari zaman dahulu. Kini masjid ini memiliki magnet untuk dikunjungi. Pengunjung juga bisa berkunjung ke kapal Bosok yang juga menjadi cagar budaya peninggalan Kesultanan Banten. Suhendi, JPM TV, Serang, Banten. Banten menyimpan sejumlah sejarah, diantaranya bangunan masjid kuno,
Masjid kuno Arya Singarajan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten merupakan peninggalan dari keturunan Sultan Banten. Masjid ini dibangun pada masa akhir pemerintahan Sultan Banten ke-17, Sultan Muhammad Rafiuddin pada tahun 1809 Masehi. Salah satu masjid kuno peninggalan keturunan Sultan Banten ada di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, hingga kini masih berdiri kokoh. Masjid kuno ini dibangun oleh salah seorang keturunan Sultan Banten bernama Arya Singaraja pada masa akhir pemerintahan Sultan Banten ke-17. Sultan Muhammad Rafiuddin sekitar tahun 1809 hingga 1813 Masehi. Masjid ini menjadi bagian syiar Islam di wilayah pesisir Laut Utara Banten. Masjid diberi nama sesuai dengan nama pendirinya, yakni Masjid Kuno Arya Singarajan. Masjid kuno ini sempat direnovasi selama beberapa tahapan, yakni tahun 1957, tahun 1989, dan puncaknya terakhir pada tahun 2013. Meski banyak mengalami penambahan bangunan, namun proses renovasi tidak menghilangkan ciri khas utama bangunan ini, mulai dari bentuk mimbar dan tempat pengambilan air wudhu. Renovasi hanya difokuskan terhadap perluasan di antara sudut kiri dan kanan bangunan karena menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah jemaah yang kian hari kian membludak. Singkat, memang masjid ini dibangun dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama menurut sejarah itu tahun 1800-an. Ketika masanya pada tahun 1988 itu dibangun lagi. Karena awal itu kolam itu tertutup, terbuka gitu. Dengan kondisi pada waktu itu jamaah sudah semakin meluas sehingga untuk menampung jamaah itu kolam itu ditutup tidak. Nah, ketika tahun 2013 sudah pengurusan kita. Sejak Kesultanan Banten dihapuskan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1817, masjid ini kerap mendapat serangan, mulai dari Inggris hingga Belanda. Namun berkat kegigihan Sultan dan para pengikutnya, masjid ini dapat dipertahankan hingga kini dan tetap ditetapkan sebagai warisan cagar budaya oleh pemerintah Provinsi Banten. Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten. Masjid Agung Al-Azhar bagikan takjil gratis bagi masyarakat secara drive-thru. Informasinya akan hadir sesaat lagi.